Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman semua dimanapun berada. Alhamdulillah, semoga teman-teman masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan pembahasan terkait upaya pencegahan kerusakan bahan pustaka. Nah, ini merupakan tema dari preservasi dan konservasi bahan pustaka, seperti itu ya. Nah, perlu kita tahu bahwasanya pelestarian dan perawatan bahan pustaka ini merupakan suatu kegiatan yang mana perlu dilakukan oleh dilakukan oleh setiap perpustakaan ya. Karena ini hal yang wajib yang harus dilakukan sebagai pelestarian ataupun perawatan. Nah, dengan adanya perawatan terhadap bahan pustaka ini perlu dilakukan, itu tujuannya untuk apa ya? Tujuannya yaitu untuk menjamin bahwasanya bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan itu agar selalu siap atau selalu apa istilahnya dapat digunakan oleh pemakai setiap saat. Nah, hal inilah yang perlu dilakukan adalah bagaimana seorang pustakawan melakukan pemeliharaan dan perawatan koleksi perpustakaan. Nah, ini diguna sebagai kegiatan penjagaan atau pengusahaan agar bahan pustaka yang dimiliki itu akan tetap awet dan terawat dengan baik seperti itu. Nah, perlu adanya sebuah upaya-upaya pencegahan kerusakan bahan pustaka ya teman-teman semua. Karena dengan adanya pencegahan-pencegahan ini bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada perpustakaan. Nah, oke, apa saja upaya-upaya yang dilakukan dalam penyelamatan bahan pustaka? Di antaranya ada pelestarian, pengawetan, dan perbaikan. Nah, mengenai pembagian terkait upaya pencegahan kerusakan bahan pustaka ini ada 6 ya. Nah, salah satunya bagaimana cara pencegahan kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Nah, ini menjadi suatu faktor kerusakan bahan pustaka, yaitu dari manusia itu sendiri, kita seperti itu. Yang kedua yaitu cara pencegahan kerusakan yang disebabkan oleh tikus, dan yang ketiga oleh serangga, yang keempat oleh jamur, yang kelima oleh banjir atau bencana, yang keenam adalah kebakaran. Jadi keenam ini nanti kita akan bahas satu persatu terkait bagaimana sih upaya pencegahan kerusakan bahan pustaka seperti itu. Nah, pertama kita akan membahas satu persatu cara pencegahan kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh manusia. Nah, bahwa tak lain manusia ini dapat bertindak sebagai penyayang buku ya. Kita mencintai buku, tetapi ada juga yang manusia ini bisa merusak buku yang apa istilahnya faktor perusak buku yang hebat seperti itu. Hal ini berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada, karena kerusakan buku itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Ya, misalnya apa? Misal teman-teman di perpustakaan secara tidak sengaja ini merobek bagian tertentu dari sebuah buku tadi. Nah, atau mungkin diambil gambarnya, atau merobek tabel-tabel atau melipat. Nah, ini merupakan salah satu perilaku yang dapat merusak bahan pustaka seperti itu. Nah, menurut Karmidi Marto Atmojo, bahwasanya dijelaskan cara pencegahan kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh manusia, yaitu salah satunya adalah hendaknya pustakawan itu membuat peraturan tertulis. Hal ini terkait penggunaan bahan pustaka yang benar. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, pustakawan ini harus memberikan suatu peraturan tertulis terkait bagaimana sih cara penggunaan bahan pustaka, terus bagaimana sih cara memperoleh buku, bagaimana sih cara mengambil buku, atau bagaimana cara menempatkan buku di rak seperti itu. Nah, ini ada istilahnya, ada aturan-aturan tertentu. Buku ini punggungnya buku di luar, tidak di dalam. Terus penempatannya ini jangan terlalu
rempet kayak gitu, apa mepet kayak gitu kan. Nah, ini merupakan salah satu istilahnya perilaku atau peraturan yang harus istilahnya hendak pustakawan itu membuat suatu peraturan-peraturan seperti itu. Kemudian yaitu pengadaan kontrol yang ketat pada pengembalian buku, di mana hal ini apakah seorang pustakawan harus mengecek ketika buku itu sudah dikembalikan, maka pustakawan tugasnya adalah mengecek buku apakah ada pembaca yang membuat kerusakan atau mengotori buku. Nah, apabila ketika pemustaka itu melakukan kesalahan terkait misal apa istilahnya membuat kerusakan atau mengotori buku, maka harus diberikan sanksi, yaitu memberikan sanksi berupa denda kepada peminjam yang menyebabkan buku rusak. Nah, hal inilah ini menjadi suatu peraturan agar si perusahaan atau peminjam tersebut merasa jera ketika diberikan sebuah sanksi, yaitu berupa denda seperti itu. Nah, yang keempat adalah perilaku sabar. Nah, kesabaran ini merupakan sebuah modal utama atau kunci bagi pemustaka dalam melakukan tindakan pencegahan terhadap kerusakan bahan pustaka. Lah, inilah yang menjadi cara pencegahan kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh manusia. Kemudian cara pencegahan kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh tikus, salah satunya adalah melakukan pemeriksaan secara teratur terhadap gedung, ruang, atau penyimpanan bahan pustaka. Nah, inilah yang harus diperhatikan, harus mengecek secara berkala atau teratur terkait apa istilahnya gedung, fasilitas yang ada di perpustakaan. Kemudian membersihkan kotoran atau sisa-sisa makanan yang terdapat di dalam saluran air di sekitar penyimpanan bahan pustaka. Nah, inilah perlu diperhatikan dengan adanya saluran-saluran air yang tidak terkontrol, sehingga ini secara tidak langsung akan mengakibatkan apa istilahnya tumbuhnya kalau hewan-hewan itu kan suka ya di tempat-tempat seperti ini yang kotor-kotor, kecoa dan lain-lainnya, tikus. Nah, ini dapat menyebabkan ini kerusakan bahan pustaka apabila seorang pustakawan itu tidak mengkontrol saluran-saluran air yang ada di sekitar penyimpanan bahan pustaka. Terus yang ketiga adalah menggunakan berbagai jenis perangkat tikus. Nah, ini bisa menggunakan besi penjepret, terus ada yang lainnya yang banyak sekali. Terus menggunakan lem penangkap tikus, ini bisa digunakan untuk mencegah kerusakan yang disebabkan oleh tikus. Kemudian menggunakan jenis racun, ada racumin, ada kill mouse atau yang lainnya lah, banyak sekali ya teman-teman ya. Cara pencegahan kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh tikus. Terus penerapan sistem emposan. Nah, emposan di sini maksudnya adalah pemasangan petasan yang berisi gas racun dalam sebuah lubang tikus yang terdapat di sekeliling tempat penyimpanan bahan pustaka. Jadi modelnya itu seperti petasan, seperti yang dia ketika sudah tikusnya terperangkap, dia menyebarkan sebuah gas sehingga tikusnya otomatis mati seperti itu. Nah, kemudian cara pencegahan kerusakan yang disebabkan oleh serangga. Nah, tentu saat ini bahan-bahan kimia pembunuh serangga ini telah banyak sekali ya di pasaran atau di toko-toko seperti itu. Namun mengenai penggunaan bahan kimia untuk memberantas serangga ini harus hati-hati, karena zat yang ada pada zat kimia tersebut ini mengandung racun dan kadang membahayakan kesehatan diri kita sendiri sebagai pengguna zat kimia tersebut. Nah, misal contohnya ini pemberantasan serangga ini dapat dilakukan dengan cara 3 ini, yaitu penyemprotan dengan insektisida. Salah satunya yaitu ada baygon, terus ada mortein, red, mafu atau seltok. Nah, ini salah satu cara zat kimia yang disemprotkan dengan menggunakan insektisida. Nah, cara penyemprotannya ini
bukan pada koleksi, namun ke tembok, ke lantai atau langit-langit ataupun rak bukunya, bukan ke bukunya tapi ke rak bukunya. Nah, inilah yang bisa dilakukan untuk mencegah kerusakan bahan pustaka. Kemudian penggunaan gas beracun. Nah, penggunaan gas beracun ini bisa dilakukan hal ini digunakan untuk membasmi hewan perusak bahan pustaka, serangga misalnya itu ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara fumigasi. Fumigasi itu apa sih? Yaitu suatu tindakan dengan cara mengasapi yang bertujuan untuk mencegah atau mengobati serta mensterilkan bahan pustaka. Nah, inilah yang digunakan untuk mencegah kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh serangga. Kemudian nah ini bahan-bahannya fumigasi itu apa saja sih? Ada karbon disulfid, ada karbon tetra klorida, ada metil bromida, ada timol kristal, ada naptalin. Itu banyak sekali sebenarnya untuk membasmi ataupun apa istilahnya menggunakan gas beracun yang dalam kegiatan fumigasi. Nah, apa sih yang harus dipersiapkan ketika kegiatan fumigasi ini ya? Yang harus dipersiapkan adalah sebuah ruangan. Nah, ruangan ini penting karena ketika kegiatan fumigasi itu sudah dilakukan, tentu sebuah ruangan itu harus ditutup secara rapat. Jadi otomatis gas itu tidak bisa keluar. Nah, itulah salah satu tujuannya. Kalau apabila si gas kegiatan fumigasi itu keluar dari ruangan tersebut, itu akan menyebabkan apa istilahnya jadi tidak menyelamatkan apa istilahnya SDM seperti itu loh, karena zatnya itu adalah zat beracun seperti itu. Nah, kemudian cara ketiga adalah penggunaan sistem pengumpanan, di mana pengumpanan di sini dapat dilakukan dengan cara membuat sebuah adonan dari tepung terigu dan tepung tapioka dengan dicampur sodium fluosilia. Nah, ini bisa apa istilahnya bisa membunuh kecoa atau ikan perak. Kemudian ada juga dulu itu pembunuhan ikan perak dengan cara kertasit atau kertas warna coklat itu disemprotkan dengan dieldrin yang ditempatkan di belakang buku. Nah, ini bisa membunuh ikan perak. Terus ada juga banyak sekali zat-zat yang bisa digunakan dalam pencegahan kerusakan bahan pustaka. Nah, oke, saya lanjutkan lagi. Nah, untuk cara pencegahan kerusakan yang disebabkan oleh jamur. Nah, ini ada dua cara ya. Kalau tradisional itu zaman dulu ini dia menggunakan yaitu yang pertama adalah menjaga ruang buku dari genangan air. Nah, ini apa istilahnya cara tradisionalnya. Kemudian menempatkan kapur sirih yang dimasukkan ke dalam baskom pada setiap rak. Nah, kapur sirih ini memiliki kemanfaatan bagi apa istilahnya tumbuhnya jamur. Kemudian menempatkan arang pada setiap rak buku. Arang buat bakar sate itu loh. Nah, ini bisa digunakan untuk mencegah kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh jamur. Kemudian untuk cara modern bisa dilakukan dengan membasmi menggunakan fumigasi, yaitu dengan gas tadi. Kemudian nah ini untuk gas fumigasi bisa ada beberapa ini yang digunakan. Kemudian menjaga kelembapan ruang yang ideal, yaitu 45% sampai 60% relative humidity. Kemudian dengan temperatur 20 sampai 24 derajat Celcius. Nah, ini sudah paten sebagai standar yang ada dalam pencegahan kerusakan seperti itu di kegiatan preservasi dan konservasi. Kemudian pemasangan AC selama 24 jam. Nah, ini menjadi suatu pencegahan karena jamur. Jikalau ruangan itu lembab, itu kan akan menjadi sebuah rumah buat jamur. Tapi kalau dingin ini juga akan menyebabkan, jadi kelembapannya ini harus sesuai standarnya, sehingga koleksi itu akan tetap stabil seperti itu. Nah, kira-kira apa sih upaya pencegahan mencegah kehadiran jamur itu bagaimana sih? Nah,
Untuk upaya yang harus dilakukan itu yang pertama adalah melakukan pemeriksaan kelembapan ruangan atau tempat penyimpanan bahan pustaka. Nah, inilah yang perlu diperhatikan. Terus membubuhkan obat anti jamur pada kulit buku. Yang ketiga, jaga kebersihan buku dari minyak. Nah, ini yang terpenting apa istilahnya tadi, perilaku manusia atau perilaku pemustaka. Kemudian jaga bahan pustaka dari kehadiran debu. Nah, ini harus diperhatikan ventilasi-ventilasi yang ada. Menaburkan cengkeh pada rak atau lemari buku, menempatkan kapur barus atau kamper di sela-sela buku di rak. Camper ini apa ya istilahnya itu, apa, kecil-kecil itu loh bentuknya itu. Terus dilakukan fumigasi, dan yang terakhir ada menyemprotkan racun anti jamur kepada buku. Nah, ini sebagai salah satu upaya pencegahan kerusakan bahan pustaka. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke. Kemudian ini ada beberapa petunjuk pencegahan kerusakan bahan pustaka yang digunakan dalam mengatasi kerusakan bahan pustaka. Yang pertama ada pembasmi jamur yang digunakan atau dioleskan pada kulit buku. Bisa pakai etil selulosa, ada senal ekstra, ada silol, ada butanol dan lain-lainnya dengan ukuran yang segini, dengan ukuran sesuai petunjuk standarnya. Ada pembasmi kecoa, ini bisa memakai mercury, klorida, ada Sresort, ada selak, ada methyl spiritus dan lain-lainnya. Untuk membasmi rayap juga ada sodium arsenit, ada aldrin, ada deldrin, ada dieldrek, banyak sekali pokoknya bukan bodrek ya. Oke. Kemudian pembersihan noda. Nah, cat ini bisa dibersihkan dengan campuran alkohol dan bensin. Ini bisa melunturkan cat tersebut. Terus jamur bisa menggunakan alkohol dan timol, lem bisa air ataupun air hangat, lilin dan lumpur bisa menggunakan air dan amonia. Minyak atau pitan perekat ini bisa menggunakan karbon tetraklorid atau toluen. Selotif ataupun plaster itu bisa menggunakan aseton atau toluen. Teh atau kopi bisa potasium atau perporet. Jadi teman-teman ketika nanti misal bukunya ketumpahan air teh ataupun kopi, nah intinya teman-teman lembur ya gitu kan. Nah kemudian nggak sengaja gelasnya tumpah ke buku. Nah ini bisa diatasi dengan membersihkan noda teh ataupun kopi dengan potasium perborat seperti itu. Nah kemudian saya lanjut cara pencegahan kerusakan yang disebabkan oleh jamur, di mana apa saja sih kira-kira pencegahan yang harus dilakukan. Nah itu ya, yang pertama adalah perlu diikat bahan pustaka itu jangan sampai lepas. Jadi bahan pustaka itu dikumpulkan menjadi satu, kemudian diikat, jangan sampai terlepas. Nah, kayak hubungan saja, hubungan jangan sampai terlepas seperti itu. Jadi apa istilahnya, kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh banjir ini salah satunya yaitu mengumpulkan bahan pustaka kemudian diikat dan agar tidak agar menjadi satu, tidak tercecer kemana-mana. Kemudian air yang terdapat dalam ikatan bahan pustaka itu harus dikeluarkan dengan cara menekan, bukan diperas. Bukan kayak baju teman-teman mau cuci itu, bukan, tapi ditekan agar airnya itu keluar seperti itu. Kemudian bahan pustaka yang masih bersih itu diangin-anginkan sampai kering. Jadi bisa menggunakan AC ataupun kipas angin. Nah itu yang paling mudah itu adalah kipas angin, itu diangin-anginkan di tempat yang teduh gitu. Kemudian bahan pustaka itu diusahakan agar tetap utuh dan lampirannya jangan terpisah. Nah itu tetap, jadi misal satu buku itu basah ya, itu tetap aja di
ya udah diangin-anginkan aja, dibuka satu persatu seperti itu. Kalau udah kering dibuka lagi. Nah itu yang penting jangan diprotoli seperti itu, apa ya, dilepas-lepas lah istilahnya seperti itu. Kemudian bahan pustaka jangan dikeringkan di bawah pencahayaan sinar matahari. Nah ini jangan, karena dengan melakukan pencahayaan secara langsung oleh matahari ini akan menyebabkan tulisan yang ada pada bahan koleksi tersebut akan pudar, bahkan kertasnya akan mengalami kekuning-kuningan seperti itu, berwarna kuning kecoklatan. Nah ini yang disebabkan erosi seperti itu. Kemudian perlu yang terakhir adalah kesabaran. Nah ini menjadi suatu hal yang paling utama bagi seorang pustakawan dan pemustaka yang menggunakannya. Nah, kemudian cara pencegahan kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran. Yang pertama adalah periksa jaringan kabel listrik di gedung perpustakaan secara berkala. Nah, ini perlu kita kita harus teratur ya, kita harus teliti. Semisal kita sudah selesai bekerja atau kita selesai mengerjakan sebuah tugas. Nah, apa yang harus dilakukan ketika kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita, yaitu mencabut saluran-saluran listrik, mematikan ataupun pokoknya semuanya. Ketika teman-teman sudah melakukan suatu pekerjaan yang berkaitan dengan pasokan listrik, nah teman-teman harus teliti kira-kira ketika teman-teman mau pulang itu listriknya sudah dicabut belum, kabel listrik, saluran listriknya itu sudah dicabut apa belum. Nah ini menghindari atau apa istilahnya itu ya, menghindari terjadinya kebakaran seperti itu. Kan kita tidak tahu yang namanya musibah datangnya kapan seperti itu. Untuk mencegah hal-hal tersebut, nah ini perlu ketelitian itu yang perlu dilakukan. Kemudian alat pemadam kebakaran itu perlu diletakkan di tempat yang tepat dan mudah dijangkau, harus diisi kembali jika habis masa berlakunya. Kemudian dilarang merokok di ruangan perpustakaan atau membuang putung rokok di sembarangan tempat. Nah ini yang menjadi sesuatu yang fatal ketika pustakawan merokok di dalam, tidak taunya ini malah membuat kebakaran gitu. Kemudian terdapat sirine pemadam yang ditempatkan di tempat yang strategis. Nah, dengan adanya sirine ini bisa memberikan sebuah tanda bahwasanya ada musibah kebakaran seperti itu, sehingga dengan adanya tanda-tanda seperti ini bisa membantu pihak terkait, satgas dalam menangani secara cepat musibah yaitu kebakaran tersebut. Nah, kemudian apa sih yang menjadi sebuah manajemen kontrol lingkungan untuk tetap menyimpan koleksi seperti itu ya. Nah, ada 3, yaitu tata ruang perpustakaan, terus ada ruang perpustakaan dan lingkungan, dan kondisi fisik tata ruang perpustakaan. Ketiga ini merupakan manajemen kontrol lingkungan yang tetap digunakan dalam penyimpanan koleksi. Yang pertama, nah tata ruang perpustakaan terkait karakteristik perpustakaan, dikatakan bahwasanya tata ruang perpustakaan ini baik apabila koleksi ini relevan, aktual, dan akurat. Yang kedua, mempunyai tenaga yang berkualitas dan berkompetensi atau profesional. Nah ini yang sangat dibutuhkan. Suatu pustakawan yang tidak memiliki kompetensi ataupun keprofesionalan, kualitas yang ada dalam dirinya, ini gak ada apa-apanya. Jadi yang terpenting adalah dia mempunyai skill ataupun kualitas seperti itu, sehingga kualitasnya dia itu dapat mempengaruhi karakteristik yang ada di perpustakaan. Kemudian sistem pelayanan yang cepat dan tepat, yang ini yang dibutuhkan, apalagi di zaman-zaman sekarang kan pengennya saya butuh ini udah tersedia seperti itu kan. Kalau misal seperti halnya teman-teman, aku lapar ya, aku kok pengen makan mie ayam atau bakso lah, misal seperti itu. Nah ini teman-teman bisa misal ya udahlah klik aja deh Grab kayak gitu, GoFood kayak gitu kan. Nah klik, ini ya, kita tinggal ini aja, tinggal bayar atau nerima karena kita sudah menggunakan GoPay ataupun yang lainnya. Nah inilah yang perlu diperhatikan untuk perpustakaan agar sistem layanannya itu juga memberikan layanan yang cepat dan tepat gitu.
apalagi misal perpustakaan menerapkan sistem McDonald gitu kan. Nah ini kan kita tinggal pesan aja, klik ya, kita pesan bukunya, terus kemudian kita ambil ataupun diambil dosen kayak gitu kan, kita ya udah di rumah tinggal lengah-lengah kita nerima bukunya deh, seperti itu. Nah ini bisa menjadi suatu karakteristik perpustakaan agar dikatakan baik. Kemudian didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Nah ini yang menjadi suatu karakteristik. Kemudian apa sih tujuan penataan ruang perpustakaan, Bu Nur, seperti itu. Nah, tujuannya yang pertama adalah memperoleh efektivitas kegiatan dan efisien waktu, tenaga, dan anggaran. Nah, ini yang perlu diperlakukan. Kemudian menciptakan lingkungan yang aman dan suara yang aman, lingkungan yang aman, suara, nyaman, cahaya, nyaman udara, dan nyaman warna. Nah, ini apa istilahnya yang dijadikan sebuah tujuan penataan ruangan. Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan, yang terakhir adalah meningkatkan kinerja petugas perpustakaan. Nah, dengan adanya penataan ruang yang bagus tapi kinerja pustakawannya gitu-gitu aja, nggak paham. Ketika kita datang ke perpustakaan, saya mau ke ruangan ini atau saya membutuhkan koleksi ini, seperti itu. Nah, si pustakawannya diam aja, nggak tahu ya, kayak gitu. Nah ini kan menjadi sesuatu yang fatal. Nah sehingga adanya tujuan penataan ruang ini harus seimbang dengan peningkatan kinerja petugas perpustakaan. Kemudian dalam pencapaian tujuan dalam penataan tata ruang perpustakaan maka harus melalui 3 asas. Apa saja? Asas jarak, asas rangkaian karya, asas pemanfaatan. Asas jarak ini maksudnya adalah suatu susunan tata ruang yang memungkinkan proses penyelesaian pekerjaan dengan menempuh jarak yang paling pendek. Kemudian rangkaian karya, suatu tata ruang yang menempatkan tenaga dan alat dalam suatu rangkaian yang sejalan dengan urutan penyelesaian pekerjaan yang bersangkutan. Kemudian pemanfaatan, ya ini terkait dengan pemanfaatan susunan yang sepenuhnya ruang itu ada, seperti itu. Nah, kemudian ruang perpustakaan. Nah, pembagian dalam penataan ruang ini adalah yang pertama adalah sifat kegiatannya. Kira-kira kegiatannya seperti apa? Terus sistem kegiatannya itu bagaimana? Nah, terus yang ketiga adalah kapasitas penggunaan dan sifat. Nah, kira-kira dengan penataan seperti ini muat enggak buat kapasitas mahasiswa IAIN 5 ribuan seperti itu? Kira-kira muat enggak? Kira-kira sesuai standarnya enggak? Dengan mahasiswa sebanyak itu perpustakaannya segitu, kayak gitu kan. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Terus fasilitas ruangan. Terus yang terakhir adalah faktor keamanan dan kenyamanan. Ini yang menjadi suatu yang perlu diperhatikan, kenyamanan dan kenyamanan. Apabila mahasiswa nyaman datang ke perpustakaan, welcome, karena interiornya, ruangannya itu bagus, penataannya bagus, sehingga kan mahasiswa enggan mau pulang, pengennya di perpustakaan, tidur perpustakaan, makan, bawa makanan di ke perpustakaan, ngobrol mojok di perpustakaan. Nah ini menjadi suatu apa istilahnya yang perlu diperhatikan dalam upaya apa istilahnya pencegahan perpustakaan dan pustaka. Di sisi lain yaitu ruangan dan perpustakaan sebagai penataan ruangan. Kemudian standar pembagian ruangan perpustakaan menurut persentase seluruh luas lantai perpustakaan. Nah ini bisa dibaca sendiri. Jadi perpustakaan itu bisa sistem tertutup dan terbuka. Ketika tertutup ini yang bisa menggunakan berapa persen untuk koleksi, pengguna, staf, dan keperluan lainnya. Nah, seperti itu. Kemudian ruang yang harus dimiliki oleh perpustakaan menurut Perpusnas ini ada 4: koleksi, baca, layanan, kerja, teknis, administrasi. Jadi keempat ini harus dilengkapi dalam apa istilahnya dalam kegiatan yang ada di perpustakaan. Nah ini kenapa ruang koleksi dan ruang baca ini disendirikan, agar ketika si pembaca ini membawa makanan ataupun yang lainnya ataupun apa istilahnya berinteraksi ini tidak bercampur aduk, sehingga harus ada ruangan tersendiri yang spesifik sehingga ketika pengguna itu memanfaatkan perpustakaan ini bisa nyaman, seperti itu.
Kemudian lingkungan, dan yang ketiga adalah lingkungan dan kondisi fisik tata ruang perpustakaan. Menurut LASA, yang termasuk fisik tata ruang ini adalah ada tata letak, temperatur, suhu ruangan, ventilasi atau sistem ventilasinya, pencahayaan dan pewarnaan. Nah, ini tata letak bisa bahwasanya dengan adanya tata letak ini perlu diperhatikan, karena tata letak ini menjadi suatu hal yang sangat urgent ataupun sangat penting ya, dalam apa istilahnya melihat kondisi ataupun lingkungan yang ada di perpustakaan. Misal tata ruang, apa istilahnya, bukunya itu raknya buku itu dempet-dempet. Nah, ini kan akan menyebabkan apa istilahnya udara itu tidak seleluasa seperti itu loh. Nah, ini bisa dikatakan, jadi penataan ini sangat penting untuk kegiatan upaya pencegahan kerusakan bahan pustaka. Kemudian temperatur suhunya, temperatur suhu atau sistem ventilasi ini ada dua, pasif dan aktif. Nah, pasif ini yaitu berasal dari alam, jadi dipergunakan agar peredaran atau sirkulasi udara ataupun angin itu dapat terjaga dengan baik. Kemudian kalau AC, penggunaan AC atau ventilasi aktif ini yaitu untuk mengatur temperatur suhu di dalam suatu ruangan untuk mempercepat terjadinya pertukaran udara atau di dalam ruangan. Kemudian pencahayaan bisa menggunakan alam dan buatan. Alam ini bisa langsung dengan dibuatkan apa istilahnya jendela kaca, yaitu dinding kaca. Nah, ini bisa dimanfaatkan, akan tetapi juga harus diperhatikan kira-kira apa pelindungnya untuk pencahayaan itu, karena pencahayaan ini juga menyebabkan kerusakan seperti itu, karena terlalu sering buku itu tersinari oleh matahari secara langsung, tentu akan menyebabkan kerusakan, yaitu dengan memudarnya tulisan ataupun buku menjadi kecoklatan. Kemudian warna ini juga harus diperhatikan. Perpustakaan pengennya yang hijau biar seger-seger gitu kan, damai kayak gitu. Nah, ada juga yang merah, suka merah cetar kayak gitu kan. Nah, ini dia mempunyai warna-warna ataupun istilahnya itu, ketika kita milih biru, ketika kita milih hitam, merah ataupun hijau, itu ada maksud sendiri-sendiri. Merah itu ini, terus kuning itu menimbulkan perasaan gembira, terus ada hijau damai kayak gitu kan. Nah, ini perlu diperhatikan dalam kondisi fisik, karena hewan saja dia ketika di ruangan berwarna hitam itu kan gelap ya. Nah, ini dia suka, tapi kalau di cerah-cerah dia kan ibarat itu kalau teman-teman disoroti lampu gitu kan. Nah, teman-teman sendiri berdiri terus disoroti lampu kan teman-teman malu kayak. Begitu juga dengan binatang, ketika binatang itu berada pada ruangan yang gelap, dia mau beraksi apa-apa bebas, tapi kalau di tempat yang cerah-cerah dia akan enggan untuk datang seperti itu. Nah, inilah istilahnya serangga yang bertempat pada tempat-tempat yang lingkungan atau kondisi fisik tata lingkungan yang berdasarkan pewarnaan gitu. Nah, mungkin itu penjelasan terkait materi upaya pencegahan kerusakan bahan pustaka di pertemuan hari ini. Mungkin untuk teman-teman semua barangkali ada pertanyaan, silahkan.